Kembali lagi dengan Bu Zefri. Sekarang kita akan mempelajari tema 3, subtema 2 tentang kegiatan pada siang hari. Nah, anak-anak menyiapkan buku temanya ya. Bu Zefri akan membaca, anak-anak nanti menyimak. Dibuka halaman 43. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibu. Nah, itu tadi ada cerita tentang Dayu, tentang kegiatan dia setelah pulang sekolah pada siang hari. Di situ ada beberapa kebiasaan yang baik, seperti Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Sepatunya diletakkan di rak sepatu. Kemudian setelah itu Dayu juga merapikan tasnya dan berganti baju atau mengganti baju. Itu juga salah satu kebiasaan yang baik. Kemudian Dayu mencuci tangan lalu makan. Nah, sebelum makan anak-anak harus cuci tangan dulu ya. Setelah makan, Dayu juga istirahat sejenak. Nah, di situ fungsinya setelah istirahat agar anak-anak badannya menjadi segar kembali. Berarti anak-anak pada siang hari juga boleh istirahat, tidur siang sejenak. Nah, di situ Dayu patuh kepada ibu. Berarti Dayu anak yang baik, anak yang menurut dengan orang tuanya. Nah, sudah dibuka kembali halaman 47. Bu Zefri membaca, anak-anak menyimak lagi ya. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Nah, tadi ceritanya masih tentang Dayu. Di situ ada beberapa kebiasaan baik yang dilakukan oleh Dayu. Anak-anak juga boleh menirukan beberapa kebiasaan baik yang dilakukan oleh Dayu. Misalnya, di sini ada Dayu merapikan sepatu dan bajunya. Dayu juga merapikan tasnya. Jadi anak-anak boleh mencontohkan kebiasaan baik itu. Dayu juga beristirahat setelah pulang sekolah sambil membaca buku. Nah, anak-anak yang biasanya pulang sekolah langsung bermain, di sini anak-anak juga boleh istirahat sebentar dulu sambil membaca buku, sambil melihat-lihat pembelajaran yang tadi sudah diberikan Bapak dan Ibu guru. Boleh juga anak-anak menonton TV. Nah, kemudian dibuka halaman 49. Bu Zefri membaca, anak-anak menyimak lagi ya cerita tentang Dayu. Salah satu kegiatan Dayu di siang hari adalah menari. Dalam tari ada gerakan cepat dan lambat. Gerakan tari cepat, iringannya cepat. Gerakan tari lambat, iringannya lambat. Kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat. Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Contoh tarian tradisional yang gerakannya cepat yaitu tari saman dari Aceh. Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Nah, di situ di halaman 49 ada gambar Dayu bersama Siti dan Lani sedang melakukan kegiatan pada siang hari dengan menari. Nah, Dayu sedang menari gerakan tari ayam. Nah, selain tadi anak-anak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik pada siang hari, di sini juga ada kegiatan yang menarik untuk anak-anak bisa dapat dilakukan di siang hari. Contohnya menari. Di situ di dalam tarian ada gerakan cepat dan ada gerakan yang lambat. Di dalam gerakan yang cepat, iringan musiknya juga harus cepat. Sedangkan di dalam gerakan yang lambat, iringan musiknya juga harus lambat. Contohnya ada tari saman dari Aceh. Buka halaman 54. Tadi Bu Zefri sudah membacakan beberapa kebiasaan baik yang dilakukan oleh Dayu. Nah, sekarang anak-anak menyimak lagi ya. Contoh kebiasaan baik di siang hari sebagai berikut.
meletakkan peralatan sekolah dengan rapi, ganti pakaian sekolah, mencuci tangan sebelum makan siang dengan tenang dan tertib, mengulang pembelajaran di rumah, serta istirahat atau tidur siang. Nah, diharapkan anak-anak bisa mempraktekkan semua kebiasaan-kebiasaan baik pada siang hari ini. Jadi sepulang sekolah nanti anak-anak bisa merapikan peralatan sekolahnya sendiri, mengganti bajunya sendiri, harus mencuci tangan sebelum makan siang dengan tenang dan tertib. Kemudian anak-anak juga harus mengulang pembelajaran di rumah. Terus setelah itu anak-anak juga dapat tidur siang. Nah, buat anak-anak yang belum terbiasa tidur siang, sekarang boleh dibiasakan. Ini adalah salah satu kebiasaan baik untuk anak-anak, yaitu tidur siang. Tidur siang fungsinya sendiri untuk apa? Tidur siang itu fungsinya untuk menyegarkan kembali badan atau tubuh kalian setelah dari tadi pagi beraktivitas. Setelah itu kalian tidur siang, nanti badannya sudah segar kembali untuk di sore harinya. Kemudian dibuka halaman 63. Bisa membaca, anak-anak menyimak lagi ya. Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang. Sambil menunggu makanan, Edo belajar. Edo belajar nilai tempat bilangan. Berikut penjelasan tentang nilai tempat bilangan. Nah, di situ ada gambar buah-buahan, ada tomat dan stroberi di halaman 63. Nilai tempat itu ada puluhan dan satuan. Bagaimana anak-anak untuk mempelajari atau mengerti nilai tempat puluhan dan satuan itu? Di situ ada satu puluhan, ada gambar tomat, satu puluhan dan satu satuan. Itu dibaca 11. Dilihat puluhannya itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah tomat. Di situ dihitung satu puluhan. Dan satu satuannya ada satu buah tomat. Di situ dihitung satu satuan. Sehingga menjadi angka 11. Di bawahnya lagi ada satu puluhan, itu sama dengan 10 buah stroberi. Dan 2 satuan itu sama dengan 2 buah stroberi, sehingga menjadi angka 12. Nah, di situ anak-anak cara mengertinya untuk puluhan dan satuan. Untuk angka satuan itu berada di paling belakang dari angkanya itu. Misalnya ada angka 12. Nah, paling belakangnya itu kan angka 2. Angka 2 itu disebut satuan. Nah, di depannya satuan itu ada puluhan. Puluhannya ada 1. Nah, setelah itu dibuka halaman 69. Bisa membaca, anak-anak menyimak lagi ya. Sepulang sekolah, ibu menyuruh Edo tidur siang. Edo menurut perintah ibu. Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan. Nah, di situ ada teks tentang ibu dan Edo. Di sini Bu Zebri akan menerangkan tentang apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang ditujukan untuk orang lain, sehingga orang lain itu melakukan apa yang kita perintahkan atau apa yang kita suruh. Nah, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Contohnya ada, jangan lupa bersihkan badanmu ya, di dalam kalimat percakapan Edo dan ibu. Itu disebut kalimat perintah. Ada juga supaya kalimat perintahnya lebih sopan dan lebih santun untuk didengarkan, anak-anak bisa menambahkan kata tolong atau mari. Misalnya, tolong bukakan pintunya. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Nah, sekiranya itu dari Bu Zefri tentang materi subtema 2 kegiatan pada siang hari. Untuk tugas-tugasnya nanti akan di-share filenya melalui WhatsApp, dan anak-anak menuliskan ulang kembali soal beserta jawaban pada buku tugas kalian. Dan semua tugasnya akan dikumpulkan pada hari Sabtu minggu ini. Nah, sekiranya itu dari Bu Zefri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar ya. Ya.